Bayangkan, ada seorang gadis yang tubuhnya hilang, hanya tersisa kepala, tapi dia justru menjadi detektif paling jenius di dunia. Bersama pria setengah monster dan pelayan misterius, mereka memburu pembunuh supernatural paling berbahaya di Eropa. Namun semakin dalam penyelidikan mereka, semakin banyak rahasia mengerikan yang terungkap. Dan percayalah, kasus terakhirnya benar-benar di luar nalar. Anime Undead Girl Murder Farce membawa kita ke dunia alternatif abad ke-19, di mana manusia hidup berdampingan dengan monster seperti vampir, iblis, manusia serigala, hingga oni. Di tengah kekacauan itu muncul seorang gadis abadi bernama Aya Rindo. Tubuhnya dicuri seseorang, menyisakan hanya kepala yang disimpan di dalam sangkar. Meski begitu, kecerdasannya sangat mengerikan. Aya kemudian ditemani Sugaru Shinuchi, pria setengah oni yang dijuluki pembunuh monster, dan Shizuku Hasei, pelayan setia yang sangat mematikan. Tujuan mereka cuma satu, menemukan siapa yang mencuri tubuh Aya. Namun perjalanan mereka berubah menjadi rentetan kasus pembunuhan supernatural yang brutal. Cerita dimulai dari Sugaru, seorang pria yang bekerja di pertunjukan sirkus monster. Tubuhnya sudah dimodifikasi menggunakan darah oni sehingga kekuatannya jauh melampaui manusia biasa. Suatu malam ia bertemu Aya Rindo. Meski hanya kepala, aura Aya sangat menakutkan. Ia tahu semua tentang Sugaru, bahkan masa lalunya. Aya menawarkan kerja sama. Jika Sugaru membantu menemukan tubuhnya yang dicuri, Aya akan membantu Sugaru menemukan cara agar ia tidak berubah menjadi monster sepenuhnya. Sugaru akhirnya setuju. Dari sinilah trio aneh ini terbentuk. Satu kepala abadi, satu monster pembunuh, dan satu maid mematikan. Mereka lalu mulai memecahkan kasus-kasus supernatural di seluruh Eropa. Kasus besar pertama membawa mereka ke rumah keluarga vampir bangsawan. Seorang gadis vampir ditemukan terbunuh di kamar terkunci. Anehnya, tidak ada tanda manusia masuk ke ruangan itu. Semua orang langsung panik karena vampir sangat sulit dibunuh. Aya mulai menyelidiki dengan cara yang unik. Ia hanya mendengarkan cerita semua orang sambil memperhatikan detail-detail kecil. Sedangkan Sugaru diam-diam mencari petunjuk di sekitar mansion. Satu persatu rahasia keluarga vampir mulai terbongkar. Ternyata hubungan antar anggota keluarga dipenuhi kebencian, iri hati, dan dendam lama. Aya kemudian menyimpulkan fakta mengejutkan. Pembunuhnya bukan manusia luar, tapi salah satu anggota keluarga sendiri. Motifnya adalah rasa benci terhadap kehidupan abadi para vampir. Dan dari sini kita mulai sadar, anime ini bukan sekadar pertarungan monster, tapi permainan deduksi penuh tipu daya. Nama Aya mulai terkenal di dunia supernatural. Namun itu juga membuat organisasi misterius bernama Banquet mulai bergerak. Kelompok ini berisi monster dan kriminal berbahaya yang mengincar berbagai artefak supernatural. Pemimpinnya dikenal sangat licik dan hampir selalu selangkah di depan semua orang. Di sisi lain muncul tokoh-tokoh legendaris seperti Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Phantom of the Opera. Anime ini benar-benar mencampur karakter sastra klasik dengan dunia monster. Dan justru itu yang membuat ceritanya terasa unik. Aya harus berpacu melawan para kriminal jenius sambil tetap mencari tubuhnya sendiri. Di dalam kastil yang dijaga ketat oleh Sherlock Holmes dan unit pengaman khusus, Lupin bermain dengan sangat cantik. Dia menggunakan penyamaran yang bikin semua orang curiga satu sama lain. Suasananya kacau, buis. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, Aya menyadari ada yang nggak beres. Dia melihat bahwa semua pengamanan ketat ini justru adalah jalan tol yang sengaja dibuat Lupin untuk membawa kabur berlian itu. Momen paling keren, tentu saja saat Sugaru berduel dengan Lupin. Gerakannya sangat estetik, tapi sayangnya si pencuri licin itu berhasil lolos. Meski berliannya hilang, Aya mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, petunjuk bahwa ada organisasi gelap bernama Banquet yang sedang menarik benang dari balik layar. Pindah dari gemerlap London, kita dibawa ke pegunungan Jerman yang berkabut. Selamat datang di Wolfenmohel, sebuah desa terpencil yang punya masalah besar. Gadis-gadis manusia ditemukan tewas tercabik-cabik. Penduduk desa langsung menunjuk hidung para werewolf yang tinggal di hutan. Aya, Sugaru, dan Shizuku datang sebagai mediator. Tapi jujur saja, di sini suasana makin gelap. Kita melihat bagaimana kebencian manusia bisa lebih mengerikan daripada taring monster. Aya mulai melakukan deduksi khasnya. Dia nggak melihat ini sebagai serangan binatang buas,
tapi sebagai pembunuhan berencana yang sangat rapi. Melalui analisis pola luka dan mekanisme pintu yang terkunci, Aya perlahan membongkar bahwa ada pengkhianatan di dalam desa itu sendiri. Dan boom, di tengah penyelidikan, musuh bebuyutan mereka muncul. Moriarty dan kelompok Banquet ternyata menggunakan desa ini sebagai laboratorium hidup untuk eksperimen mereka. Pertempuran pecah. Shizuku mengamuk dengan senapan dan belatinya, sementara Sugaru dipaksa bertarung sampai batas maksimalnya. Episode 13 adalah penutup yang pahit sekaligus luar biasa. Aya berhasil memecahkan kasusnya, tapi tidak ada perayaan kemenangan. Pelakunya terungkap, namun luka di desa itu sudah terlalu dalam untuk disembuhkan. Kebenaran di dunia ini memang seringkali tidak membawa kebahagiaan, kan? Kita juga diperlihatkan pertemuan singkat antara Aya dan Moriarty. Disinilah tensinya memuncak. Kita diingatkan kembali bahwa perjalanan panjang ini bukan cuma soal memecahkan kasus, tapi soal Aya yang ingin mengambil kembali tubuhnya yang dicuri. Musim ini ditutup dengan kelompok detektif aneh kita yang kembali berjalan menembus kabut, siap menghadapi lelucon berdarah selanjutnya yang sudah disiapkan takdir. Jadi, menurut kalian, apakah Lupin bakal muncul lagi buat bantu Aya? Atau justru Moriarty yang bakal menang di akhir nanti? Tulis teori kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka alur cerita detektif monster ini, dan subscribe biar nggak ketinggalan update selanjutnya. Saya pamit, dan ingat, jangan biarkan kepala kalian hilang.